Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum machine learning pertemuan kedua, yaitu saya akan menjelaskan tentang regresi. Yang pertama, kita akan mengimport terlebih dahulu library pandas dan menginisialisasikannya sebagai PD. Di sini bisa diinisialisasikan sebagai PD maupun yang lain, tetapi harus sama ke bawahnya. Kemudian langsung kita running aja. Cara merunningnya kalau di Google Colabs ini menggunakan Ctrl Enter atau langsung mengklik bagian ini. Kita tunggu. Nah, sudah checklist. Kemudian langkah kedua, saya akan memasukkan data-data yang saya butuhkan dan menampilkannya dalam bentuk tabel. Caranya yaitu yang pertama, saya akan membuat sebuah data pizza, di mana data pizza ini memiliki variabel diameter dan harga, di mana diameter dan harga ini memiliki nilai, yaitu saya beri nilai 6, 8, 10, 14, 18 yang diperlihatkan dalam bentuk array. Untuk harga ada 7, 9, 13, 17,5, dan 18. Untuk pizza_df merupakan variabel yang akan menampilkan tabelnya, di mana isinya yaitu pd library.dataframe, di mana dataframe ini merupakan fungsi untuk membuat tabel. Tabel apa? Yaitu tabel pizza dengan nilai yang telah kita berikan atau dictionary yang kita punya, dan kita langsung panggil pizza.df-nya. Apabila di running, hasilnya akan seperti ini. Setelah itu, kita akan mengimport library matplotlib pyplot dengan diinisialisasikan sebagai plt. Sebenarnya kita bisa mengimport library itu di atas semua library itu bisa diimport di sini. Cuman di sini saya akan mengimport satu-satu supaya lebih terlihat jelas library ini tuh untuk apa gitu. Untuk sekarang yaitu import matplotlib pyplot splt. Seperti library sebelumnya, diinisialisasikannya itu bebas, tapi di sini saya menginisialisasikannya sebagai plt. Kemudian kita akan membuat sebuah grafik titik dengan cara data frame pizza kita plotkan, di mana X itu sebagai diameter dan Y itu sebagai harga. Nah, jadi plot ini akan memasukkan data X, yaitu data dictionary dan data X dan data Y yang telah kita masukkan sebelumnya. Nah, di mana diameter menjadi X dan harga menjadi Y. Untuk PLTX label dan Y label, untuk PLT title ini saya gunakan untuk menampilkan judul. Kemudian untuk PLTX label itu untuk bagian X, label X, dan untuk PLT label untuk bagian Y, itu harga. Untuk PLTX lim dan Y lim itu digunakan untuk maksimal dan minimal, batas maksimal dan minimal. Kemudian kita langsung show saja, maka kalau di running hasilnya akan seperti ini. Nah, titik-titik gini ya. Jadi untuk tiap nilai itu akan diisi satu titik PLT grid. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan mengimport numpy, library numpy, dan saya menginisialisasikannya sebagai np. Jadi numpy ini merupakan library untuk pengolahan angka, di mana X ini akan diinisialisasikan sebagai diameter dan Y sebagai harga, kan, seperti yang telah disampaikan di atas. Nah, jadi formatnya itu akan dirubah menjadi array. Jadi awalnya kan tadi data frame itu masih ini ya bentuknya, belum array seperti ini. Nah, untuk numpy ini kita buat jadi array gitu, seperti ini. Caranya itu kita tinggal tulis np.array pizza.df itu hasil data frame di atas
diameter X itu kan, begitu pula Y sebagai harga. Nah, jadi kalau misalkan di rumus regresi itu ada inverse. Kalau di codingannya itu dibuat array seperti itu. Nah, untuk X sama dengan X reshape ini merupakan jadi diubah ukurannya gitu. Jadi yang awalnya cuma satu dimensi jadi multidimensi array-nya. Ini ketentuannya jadi multidimensi seperti itu. Jadi kalau misalkan di running maka hasilnya akan seperti ini. Untuk X shape itu dia ukurannya itu 5,1, di mana kolomnya barisnya itu ada 5, kolomnya ada 1. Kemudian kita lanjut ke mengimport library Xklearn, di mana ini merupakan library yang paling penting untuk regresi karena ada fungsi linear regression yang akan kita gunakan untuk memprediksi harga pizza. Nah, kita import itu menggunakan form sklearn.linear_model import linear regression, di mana model sama dengan linear regression, fungsi linear regression, dan model itu di fit dengan XY. Jadi dimasukkan nilai itu nilai XY. Jadi fit itu untuk memasukkan nilai. Nah, setelah itu kita running. Ini untuk rumusnya gitu. Jadi rumus yang ada di regresi seperti A sama Y sama dengan AX tambah A tambah BX itu udah ada di fungsi linear regression kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah prediksi. Jadi dalam regresi itu kan kita bisa memprediksi. Di sini saya akan memprediksi harga sebuah pizza dari ukuran diameternya kayak gitu. Nah, di sini kita buat dulu xFish ya kan, xFish NP array 0,25 reshape min 1,1. Jadi di sini kita kemudian y_fish itu model atau prediksi dari xFish. Nah, kemudian untuk seperti yang telah dijelaskan tadi, PLT scatter itu nilainya, kemudian PLT plot itu kita memasukkan gitu. Di sini xFish, yFish untuk pin R ini untuk warna ya teman-teman. Terus untuk PLT title seperti tadi ya, judul. Untuk X label ya X labelnya, boleh Y label nih harga, Xlim dan Ylim masih sama, serta grid juga masih sama. Oh ya, untuk ini itu untuk garis ya, garis. Nah, di sini bisa kita lihat min R itu red ya, warna merah. Jadi ini tuh garis yang memperlihatkan prediksinya gitu. Jadi untuk biru ini kan harga yang tadi udah dihitung. Nah, di sini kita akan membahas prediksinya gitu. Di sini tuh bukan harga, di sini tuh nilai-nilainya, dan kita akan membuat prediksinya. Setelah itu PLT show, maka akan keluar seperti ini. Lanjut intercept itu kalau di regresi itu sebagai A dan slope itu sebagai B. Jadi kita udah dapet nih nilai A dan nilai B-nya kayak gitu. Kalau misalkan di di rumus langsung kan kita bisa hitung langsung dengan menggunakan rumus kan. Nah, ini kita langsung menggunakan codingan ini yang akan mendapatkan hasil dari A dan B-nya untuk menghitung regresinya. Kemudian kita variabelkan diameter pizza dengan array-nya itu seperti ini. Ini misalkan kita punya nilai seperti ini ya. Terus kita akan memprediksi harga.
Dimana kalau misalkan kita masukkan harganya segini-segini 12, 20, dan 23, maka prediksinya itu dimana kalau kita akan memasukkan diameter pizza itu 12, 20, dan 23, maka harganya itu bisa diprediksi sebagai segini gitu. Kemudian regresi itu sebenarnya hanya ada dua ya. Jadi machine learning maksudnya hanya ada dua tahap, yaitu training dan testing. Dimana training itu pengolahan datanya oleh mesin, dan testing ini untuk mengetes data setelah melakukan tahap pengolahan data gitu. Jadi ini udah ada ya nilai array-nya segini untuk X diameter dan Y harga. Nah, untuk ngetesnya ini kita juga menggunakan ini nilai. Bila sudah ada, kita langsung modelkan aja pakai linear regression. Dan untuk form X scalar matrix import R2 score ini untuk membandingkan hasil training dan hasil testing. Seberapa besar sih keakurasiannya seperti itu. Untuk tingkat akurasinya itu semakin besar itu akan semakin bagus gitu. Jadi nilai akurasi itu dari 0 sampai 1. Untuk prediksi yang ini tuh kan 0,6 ya, berarti cukup bagus ya, karena mendekati 1 seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada penjelasan praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.